Media Vietnam tersinggung dengan ucapan pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri soal Timnas Vietnam U22. Media Vietnam, The Tao 247, tersinggung dengan ucapan pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, soal Timnas Vietnam U22. The Tao 247 menyebut Indra Syafri menyampaikan kata-kata kasar soal Timnas Vietnam U22 kelar laga skuad Garuda Muda kontra Kamboja pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023 malam WIB. Sejatinya tak ada ucapan Indra Syafri yang menyinggung Timnas Vietnam U22 kelar laga melawan Kamboja semalam. Indra Syafri hanya bilang kendali ada di tangan Vietnam atau Thailand, tinggal memilih mau menghadapi Timnas Indonesia U22 atau Myanmar di semifinal SEA Games 2023. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U22 dan Myanmar finish di posisi 1 dan 2 grup A SEA Games 2023. Hasil itu membuat mereka lolos ke semifinal SEA Games 2023 sebagai perwakilan grup A. Di semifinal, Timnas Indonesia U22 akan menantang runner-up grup B. Sementara itu, Myanmar akan bersua juara grup A. Posisi 1 dan 2 grup B belum diketahui sampai sekarang. Posisi itu akan diperebutkan Thailand dan Vietnam, mengingat keduanya akan bentrok di laga pamungkas grup B pada Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim yang memenangkan pertandingan akan finish sebagai juara grup B, sedangkan andai skor imbang, Thailand yang memuncaki klasemen. Indonesia tidak bisa menghindar untuk lawan siapapun di semifinal. Mereka, Thailand dan Vietnam, tinggal pilih mau lawan kami atau Myanmar. Silakan pilih, kata Indra Syafri dalam konferensi pers pasca laga Timnas Indonesia vs Kamboja. Selintas, tak ada yang salah dari ucapan Indra Syafri di atas. Namun, The Tao 247 menilai apa yang disampaikan Indra Syafri sudah menyinggung mereka. Pamer kekuatan mutlak, pelatih Indonesia mengatakan hal-hal kasar tentang Timnas Vietnam U22, tulis The Tao 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, menegaskan timnya tidak mau memilih lawan di semifinal sepak bola putra SEA Games 32, lanjut The Tao 247. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia U22 akan menjalani laga semifinal SEA Games 2023 pada Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menarik menanti jalannya pertandingan laga Timnas Indonesia U22 di semifinal SEA Games 2023. Untuk menyaksikan rangkaian acara SEA Games 2023, Anda bisa streaming langsung melalui Vision Plus atau RCTI Plus dan menonton pertandingan SEA Games secara lengkap mulai dari pertandingan olahraga, seremonial, hingga berbagai highlight pertandingan yang sudah berlangsung. Bikin kaget, reaksi tak terduga Shin Tae-yong usai lihat Timnas Indonesia lolos semifinal dan hajar Kamboja. Kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Kamboja walau permainan Timnas Indonesia tidak spesial. Timnas Indonesia U22 mampu menyapu bersih seluruh laga di grup A SEA Games 2023 setelah mengalahkan tuan rumah Kamboja dengan skor 2-1. Pada laga pamungkas di Stadion Olimpik pada Rabu tanggal 5 Mei tahun 2023 malam, kendati memetik kemenangan, performa Timnas Indonesia tidak mengesankan. Bahkan mereka mendapat tekanan bertubi-tubi sepanjang 30 menit terakhir. Beruntung Timnas Kamboja sangat buruk dalam melakukan penyelesaian akhir. Timnas Indonesia membuka keunggulan ketika laga memasuki menit ke-10. Titan Agung berhasil menjebol gawang Kamboja setelah menyambar bola muntahan dari Jeam Kelly. Timnas Kamboja sempat menyamakan kedudukan menjelang babak pertama berakhir, dilansir dari kanal Kilas Bola. Timnas besutan Indra Syafri mengalami kesulitan untuk mengimbangi permainan ngotot Timnas Kamboja di babak kedua. Namun Beckham Putra Nugraha kembali membawa Timnas Indonesia U22 unggul di menit ke-52. Timnas Kamboja sempat mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit ke-81 tetapi eksekusi penalti berhasil dipatahkan penjaga gawang Adi Satrio sehingga skor tetap 2-1 dan bertahan sampai usai laga. Pelatih Timnas Indonesia senior yaitu Shin Tae-yong yang memang sedang memantau perkembangan Timnas Indonesia U22. Shin Tae-yong bereaksi keras tentang kemenangan Timnas Indonesia U22 saat menghadapi Kamboja.
Shin Tae-yong mengaku bahwa permainan timnas Indonesia tidak spesial dibanding laga sebelumnya. Apalagi di babak kedua, hari ini timnas tidak begitu baik dan tidak ada yang spesial dari penampilan Indonesia ketika menghadapi Kamboja. Begitu jauh perbandingannya dengan pertandingan sebelumnya, apalagi setelah memasuki babak kedua. Akan tetapi kita harus bersyukur dengan kemenangan ini, semoga di semifinal nanti timnas kita bisa meraih hasil terbaik-baik. Di semifinal timnas menunggu lawan Vietnam atau Thailand yang akan dihadapi. Timnas harus menampilkan permainan terbaiknya, ungkap Shin Tae-yong. Dengan hasil ini tidak menggoyahkan posisi timnas Indonesia U22 di puncak klasemen akhir Grup A. Skuad timnas Garuda Muda kini mengoleksi 12 poin, unggul 5 poin dari Myanmar yang berada di peringkat kedua setelah meraih kemenangan 1-0 atas Filipina. Sedangkan kegagalan mendulang kemenangan, membuat Kamboja harus melupakan impian berlaga di 4 besar. Timnas Kamboja harus mengubur mimpi masuk semifinal seperti pada edisi 2019. Timnas Kamboja berada di peringkat ketiga Grup A dengan 4 poin. Timnas Indonesia U22 kini menunggu pemenang timnas Thailand dan Vietnam. Kedua timnas itu baru melakoni laga pamungkas pada Kamis tanggal 5 Mei tahun 2023. Timnas Thailand saat ini memuncaki klasemen sementara dengan nilai 9 unggul, selisih gol dari Vietnam yang berada di peringkat kedua. Kita doakan timnas Indonesia mendulang emas di SEA Games 2023, semoga disemogakan. Proses naturalisasi rampung, Erick Thohir mulai bentuk tim jangka panjang timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Roni Samloy mengapresiasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang telah memperjuangkan proses naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia sehingga berjalan baik. Hal itu sesuai dengan komitmen PSSI untuk menuntaskan satu persatu proses naturalisasi. Setelah Sain Patinama yang sudah lebih dahulu rampung proses naturalisasinya, kini naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan segera rampung. Ketiga pemain naturalisasi itu pun siap memperkuat skuad timnas Indonesia pada ajang internasional. Menurut Samloy, setelah skuad Garuda Muda gagal tampil di Piala Dunia U20 2023, Erick Thohir terus berupaya untuk membentuk tim nasional jangka panjang yang tangguh dengan komposisi pemain muda terbaik. Salah satu komitmen Erick Thohir yakni membentuk timnas tangguh yang diperkuat pemain-pemain muda yang mumpuni dari aspek antropometri, fisik, skill dan militansi di lapangan, merupakan dambaan atau harapan seluruh masyarakat pencinta sepak bola di tanah air, kata Roni Samloy kepada wartawan, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Dikatakan Samloy, komposisi pemain naturalisasi itu akan memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong dalam ajang internasional, seperti FIFA Matchday, Asian Games, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Piala AFC. Dengan adanya komposisi pemain terbaik, lanjut Samloy, mampu menjawab harapan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia yang sudah lama menanti lahirnya pemain-pemain muda berkualitas. Sudah sejak lama masyarakat pencinta sepak bola mengharapkan lahir timnas tangguh yang materinya berisi pemain-pemain muda hasil kompetisi nasional maupun regional dan internasional, ujarnya. Samloy pun mendukung langkah-langkah Erick Thohir yang memprioritaskan pemain-pemain dengan usia di bawah 20 tahun untuk dinaturalisasi. Hal ini agar mendukung komitmen besar mantan bos Inter Milan itu membentuk timnas tangguh yang dihuni pemain-pemain muda berkualitas. Sebaiknya naturalisasi pemain tak hanya untuk pemain U20 tapi juga untuk U17 sebagai bagian dari upaya membentuk kerangka timnas Indonesia yang tangguh di masa mendatang, ucapnya. Erick Thohir diminta tak ragu lakukan naturalisasi. Bahkan, Samloy pun menyarankan agar Erick Thohir tidak ragu melakukan langkah naturalisasi jika tujuannya baik untuk timnas Indonesia ke depan. Ia mencontohkan beberapa negara Eropa yang pernah memenangkan Piala Dunia seperti Jerman, Prancis, Inggris hingga Italia yang masih melakukan naturalisasi pemain. Jangan ragu melakukan naturalisasi jika tujuannya baik dan sepak bola modern tak dapat menutup mata dengan naturalisasi. Jerman, Italia, Prancis adalah negara-negara yang kuat tradisi di sepak bola masih membuka lebar-lebar pintu naturalisasi, jelasnya. Sebagaimana diketahui, Erick Thohir menegaskan PSSI berkomitmen besar untuk membentuk timnas Indonesia yang tangguh dengan komposisi pemain muda terbaik.
Meskipun gagal tampil di Piala Dunia U20 2023, namun proyek pembinaan jangka panjang pemain U20 terus dilanjutkan. Salah satu diskusi saya dengan Coach Shin Tae-yong adalah kita mulai akan membentuk tim jangka panjang yaitu usia-usia muda dan juga pemain yang bisa memperkuat timnas, ucap Erick Thohir. Siapapun yang terbaik sesuai kualifikasi kita akan coba dorong agar kita punya timnas yang konsisten, tegas Erick Thohir.